naiknya asam lambung yang dirasakan di dada, nyeri dada dan lain-lain itu bukan karena asam lambungnya yang bermasalah. Bukan karena asam lambungnya yang naik itu yang harus diturunkan gitu ya. Bukan karena asam lambungnya terlalu asam atau terlalu banyak gitu. Tapi karena Anda punya masalah utamanya pH asam lambung Anda itu tidak berada di level yang seharusnya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan kita berdua, saya Dr. Hans dan saya Dr. Sung. Jumpa lagi di channel kita 3H Hidup Happy Healthy. Dan kali ini kita mau ngobrolin soal asam lambung terkait dengan banyaknya masalah asam lambung yang sekarang terjadi di masyarakat kita gitu. Dan kita juga kemarin udah buat kursus lambung sehat. Ya, kursus lambung sehat. Jadi buat Sobat Sehat yang mau dapetin kursus online-nya bisa langsung di link di bawah ini atau juga bisa di link bio Instagram saya. Di Dr. Sung ada nggak? Oke, nanti saya pasang. Pasang juga ya. Jadi ada di link bio Instagram kita. Jadi itu bisa Anda dapatkan. Dan di sana sudah banyak sekali kita bahas berbagai macam masalah asam lambung, karena asam lambung itu penyakitnya bukan cuma mah. Gitu. Ada lagi penyakitnya yang mungkin yang cukup populer, GERD. Ya, itu naiknya asam lambung. Naiknya asam lambung, jadi ada nyeri di ulu hati, seringkali disalahartikan seperti sakit jantung. Yap. Gitu, banyak orang yang mengalami gejala itu seperti sakit jantung, dan mungkin ini yang akan banyak kita bahas di video kali ini. Tapi sebelumnya, setelah yang satu ini. Yes. Susah mengontrol berat badan? Bantu kontrol berat badan Anda dengan 2 saset raw meal per hari. Dapatkan produk originalnya hanya di boxsehat.com. Oke, Dr. Hans. Ya. Nah, ini kita sudah bahas beberapa kali tentang asam lambung. Tapi kali ini yang saya mau tanyakan adalah, jadi buat Sobat Sehat juga supaya mengerti, Ya. kenapa kok asam lambung itu bisa naik? Sebenarnya kan kalau tempatnya di lambung dia aman-aman saja. Ya, harusnya kalau nggak ada yang naikin nggak naik, Dok ya. Nggak ada yang naikin. Nggak ada yang naikin nggak naik ya. Kayak harga barang aja ada yang naikin. Ini serius kali ini. Siap. Ya, jadi gini, kalau selama ini sobat sehat yang sering mengalami seperti nyeri di dada gitu, bahkan kadang itu susah napas, Dok. Yang sering pasien itu bilang itu dalam arti dadanya kayak sesek berat, susah napas, sesek berat, susah napas, kebakar gitu. Makanya mereka dalam arti sulit untuk membedakan ini masalahnya dari mana sih sebetulnya. Nah, kalau kita tarik ke belakang, seringkali masalah itu adalah masalah asam lambung, naiknya asam lambung. Dan orang selama ini berpikir gini, naiknya asam lambung itu karena asam lambungnya pertama terlalu banyak. Katanya jadi pasien-pasien itu kalau datang, Dok, saya punya asam lambung. Ya sama saya juga, saya bilang. Sama kan? Sama saya juga, saya bilang gitu. Oh gitu. Dok, saya punya asam lambung. Sama saya juga. Gitu, saya juga punya di sini. Yes. Ya. Yang itu pasti belum nonton kursus. Belum kita. nonton, pasti belum beli kursus lambung sehatnya. Jadi makanya beli dulu biar lebih sedikit lebih smart gitu. Yang kedua, karena biasanya bilang terlalu asam. Gitu. Terlalu asam. Asam. Kalau itu saya enggak pernah dapat pasien kayak jadi gitu. mereka berpikir yang pertama asamnya terlalu banyak, ya. Yang kedua terlalu asam, gitu. Nah, yang orang bilang seperti ini pasti juga belum beli kursus lambung sehatnya. Karena di situ kita udah bilang kalau pH-nya lambung itu adalah 1 sampai 3. Kalau Anda berpikir kurang asam, mau lebih asam apa lagi? Kondisi asam lambung kita itu sudah sangat asam. Betul. Gitu. Jadi kalau berpikir masalah asam lambung itu karena asam lambungnya terlalu banyak atau terlalu asam, itu pemikiran atau apa ya? Sekarang kalau dibilang terlalu asam, kita cari benda-benda apa lagi yang lebih selain zat-zat apa lagi yang bisa lebih asam dari itu. Iya. Gitu. Makanya banyak orang itu yang mentreatment atau membuat mengatasi masalahnya dengan obat-obatan atau dengan minuman-minuman tertentu yang sifatnya basah. Karena mereka berpikir, oh ini kondisinya asam. Terlalu asam, makanya asam lambungnya naik, asam lambungnya menimbulkan masalah. Salah satu masalah yang paling sering ya, selain masalah mah ya, selain perut begah dan lain-lain, itu yang udah kita bahas di video kita yang sebelumnya. Masalah kedua yang cukup sering yang dialami oleh banyak pasien itu adalah GERD. Gitu. Atau biasanya sering kali disebut itu acid reflux, heartburn gitu. Nah, masalah GERD
itu memang kalau kita bicara pantangannya cukup banyak dok, gitu. Dan saya memang nggak bisa jelasin di sini semuanya, makanya cek di kursus online kita, gitu. Di sana saya bahas detail dan Dr. Sung juga bahas detail apa penyebabnya, kenapa kok itu muncul, gitu. Karena percuma gini, sobat sehat di sini percuma kalau kita hanya tanya obatnya apa dok, ya. Kalau selama ini Anda hanya terlalu fokus dengan obatnya apa, sebetulnya bukan apa ya, itu bukan menyelesaikan masalahnya. Itu menyelesaikan gejalanya. Dan kalau Anda tidak tahu masalahnya apa dan tidak mau menyelesaikan masalahnya mungkin apa. banyak yang belum paham apa bedanya masalah utama dan gejala. Oke, gini. Gejala itu sesuatu yang kelihatan, yang muncul, yang kita rasakan. Gitu. Masalah itu adalah penyebabnya kenapa kok gejala itu muncul. Contohnya gini, orang yang demam, orang yang demam seringkali minum obat paracetamol atau ibuprofen, atau dan lain-lain. Penurun demam, gitu. Padahal demam itu adalah respon radang di dalam tubuh kita untuk melawan infeksi apapun, mau bakteri, mau virus, termasuk yang sekarang lagi populer adalah virus COVID. Gitu. Salah satunya adalah demam. Nah, kalau ada orang yang kena infeksi lalu tidak demam, itu justru lebih bahaya. Karena apa? Karena tubuhnya tidak merespon radangnya dengan baik. Gitu. Jadi demam adalah salah satu bentuk pertahanan tubuh. Jadi jangan berpikir kalau demam itu sesuatu yang berbahaya harus langsung diturunkan. Tidak seperti itu, gitu. Ya. Jadi kembali ke topik. Tadi. Ya, jadi demam itu adalah gejala. Masalahnya adalah infeksi. Gitu. Jadi atasi infeksinya, bukan atasi demamnya. Gitu. Sama halnya dengan masalah naiknya asam lambung. Naiknya asam lambung yang dirasakan di dada, nyeri dada dan lain-lain, itu bukan karena asam lambungnya yang bermasalah. Bukan karena asam lambungnya yang naik itu yang harus diturunkan, gitu ya. Bukan karena asam lambungnya terlalu asam atau terlalu banyak, gitu. Tapi karena Anda punya masalah utamanya, pH asam lambung Anda itu tidak berada di level yang seharusnya. Tadi kita sudah bahas ya, level seharusnya di antara 1 sampai 3. Gitu. Jadi melewati itu dan faktor penyebabnya banyak. Boleh ceritakan gitu. di sini. Yang paling sering sekarang adalah stres. Ya. Itu adalah pemicu nomor 1 sebetulnya. Itu pernah kita bahas ya di video sebelumnya, stres. Udah pernah kita bahas ya, dan stres itu kan macam-macam ya. Stres yang terjadi karena berkepanjangan. Gitu. Stresnya macam-macam ya. Kita tidak perlu bahas ya penyebab stres apa ya, Anda tahu sendiri. Ya. Bisa karena keluarga, karena kelilit utang, karena tidak bisa ketemu pasangan mungkin. Ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Yang kedua, penyebabnya karena konsumsi obat-obatan MAH yang terlalu panjang, terlalu sering. Dikatakan terlalu panjang itu berapa lama, Dok? Berbulan-bulan. Oke. Ya, nah, berbulan. Sobat Sehat siapa di sini yang sedang minum obat MAH sudah melewati 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin sudah tahunan? Ya, dan mungkin selalu ada di tasnya. Nah, itu. Atau selalu ada di kendaraannya. Ya, jadi obat-obatan jangan taruh kendaraan sih. Rusak loh. Iya. Kena Tapi kan panas. sekarang banyak yang seperti itu, Dok. Karena mereka ya dalam arti ya cari simpelnya lah. Oh iya, kalau tas masih baik lah, tapi jangan di kendaraan, panas. Apalagi di mobil ditutup, panas. Betul. Ya, jadi banyak sekali orang yang sekarang itu sudah kayak apa ya? Sudah mungkin hal kedua yang dibawa selain HP. Selain dompet, HP dan masker. Oh iya, masker sekarang penting. Oke, kita lanjutkan. Ya, lanjut. Jadi itu penyebab yang kedua, stres, konsumsi obat-obatan MAH terutama yang golongan antasida, ya, itu yang menyebabkan orang punya masalah GERD. Yang ketiga adalah pola makan. Pola makan yang buruk. Bukan makanannya yang buruk, tapi pola makannya yang buruk. Gitu. Saya selalu mengatakan tidak ada makanan yang buruk, yang ada hanyalah pola makan yang buruk. Tidak ada makanan yang buruk. Tidak ada makanan buruk. Yang ada hanyalah pola makan yang buruk. Contohnya, makan mie instan itu tidak buruk. Tapi kalau Anda makannya tiap malam, itu buruk. Tiap malam buruk. Kalau setiap pagi, Dok, bagaimana? Juga agak buruk. Ke drive-thru, ya sesekali kalau Anda pingin atau pasangan Anda minta pingin, ya itu nggak buruk. Tapi daripada kalau diputus, Dok. Nah, daripada diputus kan. Nah, tapi kalau Anda setiap keluar rumah mampir ke drive-thru dulu, itu yang buruk.
itu Anda tidak punya dapur di rumah. Setiap hari itu. beli. Nah, itu jadi tidak ada makanan yang buruk, yang ada hanyalah pola makan yang buruk. Pola makan yang buruk itu pola makan yang junk food. Junk food itu makanan yang tinggi kalori tapi minim nutrisi. Gitu. Ya, jadi pola makan yang seperti itu membuat keseimbangan bakteri kita tidak baik di usus. Itu nanti akan berdampak dengan keseimbangan pH juga. Gitu, karena bakteri kan juga dia memproduksi acid. Gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya kondisi asam lambung kita juga tidak baik. Jadi kesimpulannya karena pH-nya tidak asam, jadi pH-nya kan asam tadi tidak seharusnya itu dia naik. Dia naik. Karena dalam arti di esofagus itu ada katup ya, ada katup di LES ya, kita sebutnya LES. Jadi itu katup itu dalam arti punya sensor. Ibaratnya kalau Anda naik lift nih, Anda naik lift ya. Kalau Anda ke mall-mall kan sekarang liftnya ada yang gini ya, yang dipegang-pegang gini kan, tanpa dipegang tek, nah gini bisa tek buka gitu kan. Oke, siap. Nah, gitu. Tek. kayak sensor kamera HP sekarang ini tok. Tek buka gitu. Ya. Nah, itu juga sama. Kalau kita punya pH itu tidak asam, tidak cukup asam, tidak seharusnya. Jadi lebih dari 3. Kalau kita bicara di lambung, lebih dari 3, itu katup itu akan terbuka. Nah, kalau katup itu terbuka, asam lambung akan naik. Kalau asam lambung naik di sana, jadi asam itu kan asam banget nih. Ya, sebenarnya kondisi normal dia tertutup. Jadi untuk mencegah apa yang di dalam lambung kita naik. Ya. Kecuali saat makanan mau masuk dia buka. Ya. Betul kan? Yes, nah, betul. Setelah itu dia akan tutup. Gitu. Nah, tapi dia akan bisa naik dengan tidak seharusnya kalau pH di lambung Anda tidak cukup asam. Gitu. Nah, itu yang menyebabkan orang merasakan gejala seperti ya nyeri di dada, sesek dan lain-lain karena itu sendiri karena asam lambung tadi naik dan jadi ingat asam itu tempatnya di lambung karena asam lambung namanya. Begitu dia naik ke kerongkongan ya benar? Iya, kerongkongan. Esofagus ya kalau kita. Saya sampai lupa bahasa Indonesianya. Kerongkongan, Dok. Kerongkongan. Ya, akan teriritasi. Jadi gitu. Seperti terbakar gitu. Jadi kena asam. Betul. Walaupun tidak sekuat harusnya. Ya, itu. Jadi itu yang menyebabkan bahkan kalau orang udah terlalu sering naik seperti itu akan terjadi suatu peradangan juga. Gitu di kerongkongannya. Kalau udah terlalu sering bolak-balik asam lambungnya naik. Dan kalau lambat laun bisa menimbulkan kanker. Ya, gitu. Jadi itu masalah yang udah kronis ya, masalah yang udah menaun. Jadi jangan sepelehkan masalah-masalah yang Anda pikir, wah udah biasalah minum obat gini ya udah sembuh, minum obat gini ya gejalanya hilang. Sekali lagi, jangan mengatasi gejalanya, atasi masalahnya. Akar masalahnya dicari, atasi akar masalahnya. Diselesaikan. Nah, gimana caranya? Cek kursus online kita. Gitu. Siap. Karena di kursus online kita selesaikan masalahnya, bukan selesaikan gejalanya di sana. Gitu. Ya, jadi ini mungkin suatu review aja, suatu preview. Jadi kita bocorin sedikit kita kasih suatu preview di sini sebetulnya karena kalau mungkin kita bicara mengenai asam lambung itu kan masalahnya banyak sekali. Gitu. Di video sebelumnya di video sebelumnya kita bahas mengenai perut begah, jadi perut gas yang sering keluar, orang yang perutnya dalam arti kembung gitu ya. Nah, mungkin di sini kita bahas yang penyakit yang atau masalah yang sering orang alami yaitu nyeri di dada, di ulu hati karena yang itu kan banyak sekali juga dialami, Dok ya. Pasiennya Dr. Sung juga mungkin banyak yang mengalami GERD banyak kayak untuk saat ini lagi banyak-banyaknya. Jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Ya, jadi buat sobat sehat mungkin yang punya pengalaman GERD, punya pengalaman yang serupa seperti itu, tidak yakin kalau itu benar-benar GERD atau enggak, bisa komen juga di bawah ini, mungkin bisa ceritakan pengalamannya. Tapi kita tidak bisa, mohon maaf, kita tidak bisa memberikan solusinya karena itu terlalu kompleks. Ya, kalau Anda ingin dapatkan kalau cuma cari obat itu gampang. Betul. Tapi kalau untuk menyelesaikan akar permasalahan, Anda harus mengerti dulu. Yes. Ya, gitu. Kalau sudah mengerti, Anda ingin tahu lebih lanjut, ingin tahu mengenai pola hidup, mau konsultasi lebih lanjut dengan Dr. Sung atau dengan saya, boleh, silakan. Terserah gitu. Tapi at least Anda harus tahu dulu masalahnya apa. Gitu ya. Jadi mungkin sekian video dari kita. Ada Dr. Sung, ada mau nambahin lagi? Mungkin ini satu lagi. Jadi kalian buat teman-teman yang beli online kursnya itu akan dapat update untuk seumur hidup. Oke, Update selamanya ya. Update selamanya. Dan kita juga tidak membuat itu saja. Kita tidak berhenti sampai project asam lambung aja. Ya, nanti kita akan buat project-project selanjutnya seputar kesehatan, terutama yang sering dialami oleh masyarakat. Betul. Gitu. Nanti kita akan bikin tentang
dibocorin sekarang? Boleh. Kita kan bikin tentang kencing manis atau kita Yes, sebut dengan diabetes, diabetes. gitu. Oke, itu saja. Ya, semoga sobat sehat tetap sehat, stay fit and Stay healthy. See you. See you.